Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, yang telah menolong dan memampukan kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal 7 ayat 24-25. Tertulis demikian. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini untuk mengurus visa turis ke negara-negara Schengen di Eropa, biasanya tidak bisa melalui langsung ke kedutaan, tapi harus melalui agen. Misalnya agen VFS, BLS International atau TLS Contact. Agen-agen ini berfungsi sebagai perantara untuk membantu pengurusan dokumen visa. Fungsi perantara bukan hanya dalam urusan visa saja. Ada banyak aspek di dalam kehidupan kita, di mana kita harus melalui seorang perantara untuk mengurus sesuatu. Dalam Perjanjian Lama, imam adalah seorang perantara antara umat dengan Allah Sang Pencipta. Tapi tugas seorang imam akan berakhir ketika dia mati. Dan seorang imam pada hakikatnya bukanlah seorang perantara yang sempurna. Tapi imam dalam Perjanjian Lama merupakan gambaran tentang perantaraan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Ibrani 7 ayat 24-25 ini tertulis, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ada keistimewaan dalam keimamatan Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan hanya sekedar pengantara atau perantara kita, tapi dia adalah pribadi Allah sendiri. Para imam di Perjanjian Lama mempunyai keterbatasan. Mereka tidak sempurna. Mereka bisa gagal dalam melaksanakan tugas sebagai pengantara antara umat dengan Allah. Kegagalan mereka bisa disebabkan karena dosa yang mereka lakukan. Dan selain itu mereka punya keterbatasan, yaitu usia mereka, yang menghalangi mereka untuk bertugas sebagai imam selama-lamanya. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri mengambil peran sebagai pengantara kita. Dia menjadi manusia yang sama dengan kita, namun suci tanpa dosa, sehingga dia layak untuk menjadi imam yang mengantarai kita untuk masuk ke dalam hadirat Allah yang kudus. Sebagai imam, Tuhan Yesus memberikan kepada kita akses untuk masuk ke dalam hadirat Bapa di sorga. Dengan darahnya yang kudus, dia menyucikan kita dan melayakkan kita. Ia menjamin kita dengan darahnya sendiri. Dan karena itu ia sanggup untuk menyelamatkan kita dengan sempurna. Oleh karena kesuciannya dan oleh karena kekekalannya dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengantara bagi kita manusia yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu pengantara-pengantara yang lain
untuk datang kepada Allah yang Maha Kudus, pengantara yang sungguh, yang sejati, yang dapat dipercaya adalah Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah Allah sendiri. Dia adalah Allah 100% dan Dialah manusia 100%, sehingga Dia dapat menjembatani kita. Dia dapat mengantarai kita dengan sempurna, dan Dia memastikan bagi kita bahwa kita dapat masuk ke dalam hadirat tahta Allah yang kudus, sebab darah-Nya yang kudus menyucikan kita dan menyelamatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena Tuhan telah datang untuk menjadi imam selama-lamanya dan menjadi pengantara kita yang sempurna. Dialah Tuhan dan Allah kita yang layak dipuji disembah, layak untuk dipercaya dan dikasihi selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti akan peranan-Mu ya Tuhan sebagai pengantara kami. Kami bersyukur karena Engkau yang adalah Allah sendiri mau turun ke dunia dan menjadi pengantara kami, menjadi imam untuk selama-lamanya, yang membawa kami masuk dalam keselamatan dan dalam anugerah hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Pimpin kami, sertai kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu dalam istirahat kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.